Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengulas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja pemirsa, kita mulai Market Review selengkapnya. Baik pemirsa, permintaan kebutuhan uang tunai di masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri biasanya selalu meningkat. Namun demikian jumlah uang layak edar yang disiapkan oleh Bank Indonesia kali ini justru menurun dibandingkan dengan tahun 2024 lalu dari 197,6 triliun menjadi 180,9 triliun rupiah. Momen bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri biasanya selalu menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Sebab sudah menjadi tradisi saat Ramadan dan Idul Fitri, masyarakat akan mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan hari biasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, hingga wisata. Dan untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah pada momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar sebesar 180,9 triliun rupiah. Namun demikian jumlah tersebut justru menurun dibandingkan tahun 2024 lalu yang tercatat sebesar 197,6 triliun rupiah. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama momen mudik Lebaran tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Jumlah pemudik tahun ini juga tercatat mengalami penurunan sekitar 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Di sisi lain, dari jumlah ratusan juta jiwa tersebut, Kemenhub juga memprediksi akan ada 33,71 juta orang atau 23% dari pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi. Dari Jakarta, Tim Liputan idxchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perputaran uang versus daya beli masyarakat menjelang Lebaran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, Wakil Ketua Komite Tetap Hukum, Ketahanan dan Iklim Industri Kadin Indonesia. Halo, Bu Ima, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sudah bergabung juga ada Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Rizal. Sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu dari Indef nih terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat sejak awal tahun hingga Ramadan seperti saat ini, apa yang tengah terjadi Pak? Silakan. Iya, kalau kita lihat dari sisi daya beli atau angka inflasi ya, menunjukkan terjadi angka yang moderat yang cenderung melambat ya. Dan ini menunjukkan daya beli masyarakat yang menurun. Memang apakah ini disebabkan oleh sisi penerimaan masyarakat gitu ya, atau memang dari sisi atau dari sisi kinerja ekonomi gitu ya, yang basisnya pada policy. Memang ada peran policy gitu ya, di mana triwulan 1 ini ada kebijakan misalnya diskon gitu ya, sehingga angkanya juga punya pengaruh gitu ya. Tapi yang paling menjadi perhatian adalah yang paling dominan bagaimana pendapatan masyarakat menurun, dan itu sebagai lanjutan ya dari daya beli masyarakat ya yang di tahun lalu hampir 7 bulan ya turun berturut-turut ya, kecuali November Desember yang membaik. Nah, tentu ini menjadi satu kondisi serius gitu ya pemerintah. Sisi lain kalau kita lihat dari supply side-nya, bahwa banyak masyarakat tidak hanya dari kelas menengah tapi juga dari kelas bawah juga yang kemudian terjadi PHK cukup besar ya, terutama industri-industri padat karya gitu. Dan ini memberi kontribusi besar ya terhadap daya beli ini. Yang kedua juga berkaitan dengan harga-harga yang cukup tinggi gitu ya, dari terutama komoditas-komoditas tertentu, tetapi ya sulit juga diakses oleh masyarakat gitu ya, karena ya income-nya juga mulai rendah gitu ya atau turun, sehingga kontribusi
masyarakat ya terhadap aksesibilitas produk-produk itu juga menjadi turun. Kemudian Oke. yang dari sisi demand ya tadi income masyarakat turun akibat dari pendapatan turun ya, dan mereka tidak lagi banyak yang bekerja ya akibat PHK, kemudian juga lapangan kerja ya dalam triwulan satu ini atau Januari Februari ini sampai Maret nampaknya penyerapan jumlah tenaga kerja juga masih tidak sesuai dengan diharapkan, toh lapangan kerja juga tidak banyak tercipta gitu. Nah, ini Baik. saya kira menjadi catatan penting gitu. Memang biasanya kalau kita bicara mudik, lebaran gitu ya, apalagi normal ya, secara normal mestinya mendorong konsumsi gitu ya. Tetapi kalau kita lihat katakanlah di tahun lalu, memang dorongan terhadap konsumsinya sudah mulai menurun. Padahal di triwulan pertama itu ada pilpres ya, kemudian ada pileg gitu ya. Dan ini ternyata ya kecil juga gitu ya pertumbuhan Baik. ekonominya gitu. Hmm. Dan apalagi di kondisi seperti saat ini, Mas Pras ya. Oke. Jadi kita apa namanya kemungkinan besar ya konsumsi tetap akan positif, tetapi moderat yang tidak seperti halnya kontribusi kondisi normal gitu. Oke, Pak Rizal. Nah, dari Bu Ima sendiri bagaimana Anda melihat begitu kondisi Ramadan tahun ini terkait dengan daya beli yang sudah disampaikan begitu oleh Pak Rizal dari Indef begitu. Memang ada pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan sejumlah harga komoditas pangan begitu. Anda melihat ini juga berdampakkah terhadap dunia usaha juga akhirnya? Ya, tentu ini juga sangat berdampak sekali ya terhadap dunia usaha, terutama bagaimana kemudian sinergi antara dunia usaha dengan government ya untuk menjadi mitra strategis dari government dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Oke, Tetapi juga ada banyak sekali tantangan yang kemudian dihadapi oleh industri tadi, seperti halnya tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Rizal bahwa ada isu terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang juga menimpa industri dalam beberapa pekan terakhir ini ya seperti itu, dan kemudian tentu ini akan sangat berpengaruh juga terhadap penurunan terkait dengan daya beli masyarakat gitu. Adanya tantangan di sektor ketenagakerjaan ini juga oke. kemudian apa namanya menjadi isu yang juga cukup mengemuka gitu ya, terutama bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengendalian impor itu sendiri yang juga berpengaruh terhadap industri di dalam negeri. Oke. Seperti itu. Baik, Bu Ima. Jadi memang berdampak juga terkait dengan kondisi saat ini tidak hanya kepada masyarakat begitu karena memang tadi sudah disampaikan ada juga beberapa perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga bisa melemahkan lagi daya beli masyarakat. Nah, menarik ini Pak Rizal, kalau kita cermati Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar sebesar 180,9 triliun nih untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini dan jumlahnya lebih kecil kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ada 197,6 triliun. Nah, analisis Anda seperti apa nih Pak Rizal? Apakah memang tadi karena faktor-faktor tadi sehingga memang akhirnya Bank Sentral pun menyiapkan tidak seperti tahun lalu begitu? Ya, yang pasti bank sentral sangat sensitif terhadap peredaran uang ya. Artinya peredaran uang di masyarakat kan menurun, permintaan juga menurun Oke, gitu. Nah, tentu kalau kita berkaca dari tahun lalu yang disiapkan oleh pemerintah 197 triliun, realisasinya kan 130 triliunan kan gitu oke. ya. Nah, apalagi tahun ini nih 180 triliun ya kemungkinan realisasinya lebih kecil lagi. Nah, Oke. apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa masyarakat saat ini memang sangat tertekan untuk konsumsi begitu ya, yang tentu mengakibatkan melemahnya daya beli ya. Nah, pelemahan daya beli ini ya tentu akibat dari ya tidak punya budget gitu ya untuk pengeluaran. Dan sekarang orang apalagi di situasi ekonomi saat ini katakanlah ya di sektor keuangan sedang riuh gitu ya, Iya. IHSG gitu ya, kita paling rendah gitu bahkan merah terus nih gitu ya di ASEAN. Kemudian ini juga tentu kan akan mempengaruhi terhadap penciptaan lapangan kerja melalui investasi kan. Ya kemudian juga penurunan permintaan barang tersier kan biasanya kalau Lebaran itu similarly dengan permintaan pakaian fashion gitu ya ataupun misalnya penggunaan mobil ya Oke. barang-barang tersier, alat elektronik dan juga sektor pariwisata utamanya yang ada di daerah
tentu ini juga akan terpengaruh ya. Dan penurunan ini juga akan mendorong penurunan skala multiplier effect di daerah ya. Transfer pendapatan juga akan turun, UMKM daerah juga akan turun. Oke. Dan lebih-lebih yang paling kita tidak harapkan sebenarnya turunnya produktivitas ya. Kita tidak berharap nih turun produktivitas industri menurun ya dan juga tentu tanpa kompensasi konsumsi. Ini yang tidak diharapkan. Kalau ini terjadi tentu akan berkepanjangan nih pasca Lebaran gitu ya. Oke. Dan ini tentu harus diantisipasi oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang efektif, saya kira itu. Nah itu dia. Kalau kita cermati dengan penurunan jumlah uang beredar dikaitkan dengan kondisi masyarakat, apakah ini juga akan dirasakan bagi pelaku usaha seperti yang sudah disampaikan di daerah-daerah, bagaimana pemudik begitu yang biasanya melakukan konsumsi yang cukup tinggi begitu di daerah mereka berasal, begitu kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Rizal, Bu Ima, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan persiapan uang tunai yang disiapkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia begitu dalam menghadapi Ramadan dan juga Lebaran. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari tahun 2022 kita cermati ada 180 triliun rupiah yang disiapkan Bank Sentral. Kemudian di tahun berikutnya naik menjadi 195 triliun, di tahun 2024 naik lagi menjadi 197,6 triliun dan di tahun 2025 ini itu dia justru ada penurunan menjadi 180,9 triliun rupiah, tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 lalu. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan inflasi dan kita tahu dalam 2 bulan terakhir ini terjadi deflasi ya. Di bulan Februari minus 0,09%, kemudian Februari di secara tahunan dan bulanan pun sama. 0,48% secara bulanan, tahunannya 0,09%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari, kemudian Pak Rizal Taufikur Rahman. Nah, menyikapi kondisi yang ada dari sisi lagi-lagi kalau dari Kadin, melihatnya bagaimana penurunan jumlah uang layak edar dari Bank Indonesia, pelemahan daya beli masyarakat, kemudian bagaimana Anda melihat dan mencermatinya sampai dengan ke daerah-daerah. Mengingatkan pemudik ada 146 juta orang begitu yang akan melakukan perjalanan begitu ke sejumlah wilayah di Indonesia. Silakan Bu. Iya. Kalau kita bisa melihat bahwa tadi ya karena tekanan dari sisi daya beli masyarakat yang kemudian tertekan gitu ya. Kalau kita lihat dari makin lemah gitu ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu kan, maka ya ini tentu akan berpengaruh gitu ya terhadap yang kita bisa melihat perputaran uang yang kemudian juga dialami sampai kemudian ke daerah itu sendiri. Oke. Misalkan di sini dalam konteks ketika mereka melakukan ini ya biasanya tradisi mudik Lebaran. Nah ini bisa jadi tadi sudah mengalami penurunan gitu ya. Artinya mereka yang biasanya mudik menjadi menggeser ya agenda kegiatannya, tidak menunda untuk melakukan mudik gitu ya seperti itu. Lalu kemudian juga kita bisa melihat ya tentu ini akan juga menjadi tantangan di dalam perputaran untuk terkait dengan pemerataan perputaran uang ya, karena tadinya biasanya mereka cenderung untuk bisa mudik ya ke daerah-daerah sehingga kemudian dana itu biasanya berputar ke daerah asal pemudik gitu sehingga kemudian bisa meningkatkan konsumsi di sektor retail dan lain sebagainya gitu. Tetapi tekanan ekonomi pada saat ini justru kemudian menjadi persoalan terkait dengan bagaimana distribusi terkait dengan perputaran uang selama Ramadan dan kemudian Lebaran, karena tadi masyarakat bisa menunda mudiknya, lalu kemudian terkait dengan bantuan sosial dan kemudian THR yang justru mengecil ya seperti itu. Jadi ini ada permasalahan dari tekanan ekonomi yang melemah gitu ya beberapa waktu terakhir ini seperti itu. Baik, tapi Kadin sendiri ada strategi khusus tidak untuk menyikapi kondisi ini? Mengingatkan tadi demand ini apakah juga akhirnya menjadi salah satu tahanan juga begitu? Lantas bagaimana dengan produktivitas industri sendiri?
Iya, kalau kita bisa melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang perlu didorong kepada pemerintah untuk kemudian melindungi industri kita di dalam negeri. Nah, Oke, contoh yang pertama itu adalah terkait dengan pengendalian impor dan kemudian juga harga gas bumi tertentu yang juga diharapkan ini juga bisa memberikan insentif ke dunia industri dan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan terkait dengan pengetatan impor dan kemudian stimulus-stimulus kepada dunia usaha seperti halnya fasilitas master list dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal semacam ini lalu kemudian bagaimana kemudian pemerintah memiliki kebijakan yang bisa mendorong kemudian produktivitas di dalam industri di dalam negeri kita agar oke. kemudian bisa bersaing dengan industri dari luar gitu ya. Seperti itu Mas Pras. Baik, Pak Rijal, kalau dari Anda melihat bagaimana deflasi yang terjadi dalam 2 bulan terakhir ini apakah memang menjadi salah satu tantangan tersendiri nih bagi uang beredar di masyarakat, kemudian dari sisi kemampuan masyarakat untuk bisa meningkatkan konsumsi mereka biasanya di momentum Ramadan dan Lebaran? Memang Januari, Februari, Maret ini momentumnya momentum sangat berat, Mas Pras ya. Kebijakan efisiensi juga berpengaruh. Oke, Bahkan Menteri Keuangan kemarin kita defisit hampir 32 triliun ya di bulan Februari. Dan apa maknanya ini? Maknanya bahwa transaksi ekonomi sedang lesu kan begitu ya. oke, Sehingga pengeluaran pemerintah juga cukup besar. Ya, pemerintah tentu harus melihat situasi ini ya fiskalnya ya dialokasikan, mungkin harus dievaluasi kondisi ini ya. Dialokasikan meskipun pemerintah katakanlah memberikan hak THR 100% ya kepada ASN, kepada pegawai honorer, kemudian Gojek katakanlah gitu ya atau juga driver online lah gitu ya. Nah, tetapi itu juga tidak akan terlalu banyak mendorong gitu ya. Karena justru yang paling penting adalah bagaimana sirkulasi dan transmisi ekonomi saat ini agar pendapatan itu naik ya bagi masyarakat. Memang agak sulit ya dalam kondisi jangka sangat pendek ini. Tetapi pemerintah ya dengan situasi seperti ini harus betul-betul melakukan langkah ya strategis dan proaktif gitu ya, terutama di dalam mempertahankan konsumsi masyarakat. Oke, mudik katakanlah menurun gitu ya, atau juga uang beredar juga menurun. Mestinya betul-betul bagaimana mix policy fiskal dan moneter ini betul-betul dioptimalkan di situasi seperti ini gitu oke. ya. Apalagi di tengah situasi kondisi sektor keuangan kita juga sedang punya tantangan yang sangat besar gitu. Nah, apa kebijakannya? Yang paling penting adalah bagaimana melakukan stabilitas pasokan barang misalnya dan juga intervensi harga. Nah, intervensi harga terutama untuk komoditas-komoditas yang dikonsumsi masyarakat saat Ramadan dan Lebaran ya. Contoh misalnya transportasi gitu ya, yang mestinya tiket terutama yang Baik, publik ya, yang banyak gitu ya, massal itu diturunkan gitu ya, tol diturunkan biaya harganya, kemudian juga mudik gratis, oke itu juga sangat membantu, akan oke. lebih baik lagi kalau didorong dengan satu kebijakan yang cukup masif gitu ya. Dan juga harga-harga terutama barang-barang yang biasa dikonsumsi lebaran juga bisa dikendalikan gitu ya. Termasuk juga di daerah nih ya, daerah harus koordinasi pusat dan daerah gitu ya, pemerintah daerah juga harus menangkap gitu ya dengan situasi ini, jangan Ya. pasif malah gitu ya, tetapi justru harus proaktif, inovatif gitu ya. Bagaimana melakukan peluang-peluang usaha di daerah gitu ya, baik pariwisata atau di sektor-sektor yang lain yang bisa meningkatkan kinerja dari daerah. Karena kan yang tetap ada yang mudik gitu ya. Yang mudik pasti kan orang yang punya uang, yang masih punya consumption gitu ya. Dan harapannya mereka harus dijaga gitu ya agar mau mentransfer uangnya ke daerah gitu, Oke, oke. dan buka ruang-ruang peluang usaha, apalagi pemerintah kan punya
kegiatan-kegiatan atau program-program yang basis di daerah gitu. Oke, oke. Berarti harus bisa dioptimalkan juga nih untuk pemerintah daerah ya menyikapi kondisi yang ada, bagaimana inovasi-inovasi untuk bisa menarik kayak lagi daya beli masyarakat terutama bagi para pemudik yang pulang ke kampung halaman mereka. Lantas sektor-sektor apa saja yang masih bisa merasakan berkahnya dari Ramadan dan Lebaran kali ini? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Rizal dan Bu Ima, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Langsung saja, Bu Ima, lantas Anda melihat bagaimana? Masih adakah sektor-sektor usaha yang masih bisa merasakan berkah Ramadan dan Lebaran kali ini begitu? Meskipun tadi masih dibayangi pelemahan daya beli masyarakat di perkotaan ataupun bahkan di daerah begitu. Iya, kalau menurut saya masih ada tetap sektor-sektor yang juga masih di dalam konteks ini merasakan berkah ya di dalam Ramadan dan Lebaran gitu. Oke. Misalkan terkait dengan kebutuhan pokok itu tentu tidak bisa kita nafikan ya, terkait dengan makanan, minuman, pakaian dan perlengkapan ibadah itu tentu masih mengalami peningkatan dalam konsumsi masyarakat. Lalu kemudian ya kita lihat pasar-pasar tradisional atau modern masih mengalami lonjakan terkait dengan penjualan ya, terutama untuk menjelang Idul Fitri itu sendiri, dan apalagi e-commerce dan marketplace ya gitu kan. Artinya tren terkait dengan Idul Fitri dan Ramadan itu mendapatkan kenaikan terkait dengan transaksi gitu ya, terutama untuk produk seperti fashion gitu ya, hampers Lebaran dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sektor UMKM dan kuliner tentu juga karena memang ini dibutuhkan ya untuk misalkan buka puasa atau kemudian sahur gitu ya, mereka masih juga menjadi mengalami peningkatan ya di sektor UMKM dan kemudian kuliner gitu ya. Dan juga transportasi ya, kita melihat walaupun tekanan ekonomi sedang melemah, tetapi juga bisa jadi moda transportasi darat, laut dan udara itu juga mengalami lonjakan penumpang, dan juga terkait dengan jasa ekspedisi dan pengiriman barang, serta mungkin untuk masyarakat yang kemudian mudik dengan menggunakan kendaraan bermotor gitu, SPBU dan penyedia bahan bakar tentu merasakan lonjakan permintaan. Dan juga sektor pariwisata dan perhotelan kepada memang masyarakat yang kemudian melakukan mudik, dan juga terutama juga terkait dengan telekomunikasi dan digital gitu ya, karena akan banyak peningkatan gitu ya seiring dengan tingginya penggunaan media sosial dan layanan komunikasi selama Lebaran. Saya rasa beberapa sektor seperti perdagangan, UMKM, transportasi, pariwisata, keuangan dan telekomunikasi itu yang mengalami yang diuntungkan ya dari perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran ini. Oke, pandangan Anda terkait dengan masih banyaknya pekerja yang sebelumnya terkena PHK di tahun ini, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki ini bagaimana, Bu? Ya, memang ini tentu mereka akan mengalami perlambatan ekonomi ya, karena di dalam konteks ini mereka menghadapi tekanan ekonomi karena penurunan permintaan, Oke. halnya juga penutupan beberapa pabrik tekstil gitu ya, yang kemudian memang kita lihat banyak sekali masih upaya pemerintah untuk kemudian mengendalikan terkait dengan importasi untuk tekstil itu sendiri, dan ini yang kemudian menjadi persaingan yang sangat ketat dengan produk daripada impor yang justru harganya bisa dumping atau kemudian bisa lebih murah gitu ya. Lalu juga biaya produksi ya, karena memang harga bahan baku dan kemudian energi itu juga masih menghadapi persoalan soal HGPT gitu Iya. seperti ya, dan kemudian upah minimum juga kemudian perubahan daripada pola konsumsi atau kemudian Oke. modernisasi di dalam industri ini juga dalam konteks ini juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan PHK di industri padat karya seperti itu. Baik, baik. Oke, terakhir Pak Rizal, lantas bagaimana proyeksi Anda nih terhadap geliat aktivitas dan juga konsumsi masyarakat pasca Lebaran? Kalau memang kita tahu kondisi saat ini masih dihantui pelemahan daya beli masyarakat. Ya, yang pasti mudik Lebaran di tengah melemahnya daya beli dan juga peredaran uang yang semakin turun gitu ya. Pasti tetap memberi manfaat ekonomi, tapi angka dan juga intensitasnya lebih rendah dibandingkan kondisi normal gitu ya. Nah, tentu pemerintah mesti antisipasi dengan ini. Mengapa? Karena ini akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga ya, capaian di triwulan pertama gitu.
Dan ini menjadi trigger untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan berikutnya. Oke. Apalagi kompensasi atau juga diskon ya untuk energi, misalnya listrik di Maret kan sudah balik lagi nih, April ya, bayaran April kan balik lagi. Tentu ini kan tambah berat lagi gitu ya. Nah tentu yang paling pasti adalah pemerintah betul-betul menyiapkan ya satu strategi short term yang bisa menjaga konsumsi melalui tentu saja stimulus ekonomi yang bertarget, contohnya misalnya tadi bantuan sosial kan memang masih diberikan, tapi harus tepat sasaran dan tepat momen gitu ya. Iya. Yang kedua, memang yang paling penting lagi adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja nih yang bisa menyerap tenaga kerja dan juga menyelamatkan orang-orang yang sudah bekerja gitu ya, agar mereka masih bisa bekerja di sektor formal. Karena permasalahannya di ketenaga kerjaan kita kan yang tercipta mayoritas ya selama ini 10 tahun terakhir kan informal gitu ya. Dan ini menjadi penting ya untuk men-switching atau juga mencari jalan keluar ya di dalam mendorong sektor formal melalui lapangan usaha formal gitu. Saya kira itu Mas Pras. Baik, itu dia. Berarti memang masih banyak tantangan juga yang harus dilakukan oleh baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha begitu ataupun pemangku kepentingan lainnya untuk bisa meningkatkan lagi, menjaga daya beli masyarakat. Tentunya disitulah negara wajib hadir begitu ya dengan beragam mungkin stimulus ataupun kebijakan-kebijakan lain yang bisa mendorong daya beli masyarakat ke depan. Baik, Pak Rizal, Bu Ima, terima kasih banyak atas waktu sharing dan update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat di tahun 2025.